Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat mengikuti presentasi kuliah pada hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dika Ivanka Salsabila, Alif Aulia, dan Heri JN, akan menjelaskan materi yang berjudul Teori Pemungutan Pajak pada mata kuliah Hukum Pajak. Materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Dika Ivanka Salsabila. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, pemungutan pajak pada dasarnya merupakan beban yang bersifat ekonomi kepada orang atau badan. Oleh sebab itu, pemungutannya harus didasarkan pada suatu pemikiran yang bersifat rasional sebagai pembenaran bagi negara untuk memungut pajak. Teori dapat didefinisikan sebagai ide, pemikiran, atau gagasan yang disusun secara teoritis untuk menentukan hubungan antara fakta yang satu dan fakta yang lainnya. Dalam kaitannya dengan teori pemungutan pajak, dapat didefinisikan sebagai pemikiran, ide, atau gagasan yang menghubungkan antara pembayar pajak dengan pemungut pajak, yaitu negara. Secara umum, terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi kewenangan kepada negara untuk memungut pajak, baik terhadap orang maupun terhadap badan. Teori-teori tersebut antara lain akan dilanjutkan kepada Saudara Heri JN. Teori asuransi. Teori ini berasumsi bahwa negara merupakan perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan kepada setiap orang atau badan, termasuk perlindungan terhadap harta benda dan hak-hak orang atau badan. Negara diasumsikan sebagai perusahaan asuransi yang berhak memungut premi dari peserta asuransi. Dalam konsep dan konteks perusahaan asuransi itulah negara memungut pajak dari orang atau badan sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan baik atas keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Atas dasar pemikiran teori asuransi, negara berwenang memungut pajak dari orang atau badan, dan orang atau badan tersebut wajib membayar pajak kepada negara. Teori kepentingan. Negara dipandang sebagai organisasi yang memiliki anggota dan pengurus. Anggota organisasi negara adalah rakyat dan pengurusnya adalah pemerintah. Sebagai organisasi, baik sebagai organisasi kekuasaan maupun sebagai organisasi sosial, negara mengemban tugas, fungsi, dan wewenang untuk mengatur mengurus kepentingan organisasi. Guna menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya itu, negara pemerintah dalam rangka memenuhi kepentingan anggotanya, rakyat diberikan kekuasaan untuk memungut pajak dan warga negaranya atau orang badan yang berada dalam negara tersebut. Pungutan pajak dimaksud sebagai upaya menghimpun uang untuk membiayai kepentingan negara atau kepentingan warga negara. Teori kepentingan juga dapat dijadikan dasar untuk menentukan beban pajak seorang atau badan. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayarkannya. Teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika Ivanka Salsabila. Kepada Dika Ivanka dipersilahkan. Selanjutnya adalah teori daya pikul. Daya pikul dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menanggung beban. Kaitannya dengan pajak dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menanggung beban pajak. Atas dasar daya pikul seorang, ditetapkanlah besar beban pajaknya. Dan oleh sebab itu, beban pajak seseorang dapat berbeda-beda sesuai dengan daya pikulnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur
daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Pendekatan objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh subjek pajak atau wajib pajak. Pendekatan subjektif yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi subjek pajak atau wajib pajak. Menurut Prof. W.J. Delangen, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer, atau biaya hidup yang sangat mendasar. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara atau pajak barulah ada. Jika kebutuhan primer untuk hidup tidak tersedia, hak manusia pertama adalah hak untuk hidup. Maka sebagai analisis yang pertama adalah minuman kehidupan atau bestans minimum. Menurut Mr. A.J. Sohensworth, daya pikul diumpamakan sebuah jembatan yang pertama-tama harus dapat memukul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain. Beliau menyerahkan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukkan ke dalam daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia. Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang karena akan berbeda-beda dan selalu berubah-ubah. Teori daya pikul ini ditetapkan dalam pajak penghasilan, di mana wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan bila diperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Teori selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Alif Kaulia, yaitu teori Bakhtin. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat terhadap negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Pajak adalah sebagai bentuk pengabdian warga negara atau wajib pajak. Pajak dianggap baktinya rakyat kepada negara. Teori ini memberikan kerangka pemikiran untuk mendorong warga negara membayar pajak. Kerangka pemikiran yang diberikan oleh teori ini adalah bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga. Teori selanjutnya yaitu teori daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya, uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran air. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat. Yang terakhir ialah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, pajak merupakan urat nadi kehidupan negara. Terdapat 5 teori dalam hukum pajak, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori daya beli. Negara pada prinsipnya dapat memungut pajak, namun terdapat negara yang tidak memungut pajak apabila pendapatan negaranya lebih banyak dari utang atau kebutuhan negaranya. Inilah yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.